abis selesai doa itu gue nggak tahu kenapa. Abis selesai doa, pas gue buka mata itu ada yang muncul tiba-tiba. Sosoknya gede, tebel, matanya putih, madep ke muka gue. Di rumah deh ya, di rumah. Itu kamar gue kan di salah satu ruangan yang dibilang nggak pernah didatengin orang-orang rumah ya. Iya ya. Ya ruang tamu tuh jarang banget ada orang. Terus di lorong-lorong arah ke ruang tamu itu jarang ada orang. Nah pas lorong itu ke kamar gue dulu, pintu kamar gue dulu, Iya. ke kiri baru ke ruang tamu. Nah karena kamar gue di ruangannya sendiri, Iya. di tempat-tempat yang paling sepi itu. Gelap Iya, sepi. gelap, jarang dinyalain lampu. Tapi sekarang udah ada lampunya. Nggak tahu kenapa. Karena lebih bagus kali, Iya, biar lebih bagus. biar lebih bagus. Itu dulu sebelum ada orang, maksudnya sebelum jarang ada orang ya. Iya. Sebelum ada yang main-main di sana, masih sepi lah. Gue kan tidur sendiri ya di rumah. Itu di tembok gue suka ada yang gedor-gedor. Itu gue biarin. Iya. Karena gue udah berani lah waktu itu. Iya. Soalnya udah nggak lama dari sini. Ya. Lama setahun lah, setahun. Itu nggak lama lah setahun ya. Setahunan kurang lebih ya benar. Nah itu digedor-gedor tuh. Ada hampir seminggu. Itu jam berapa tuh kira-kira? Hampir malam. Aduh, gue tuh karena dulu nggak sekolah ya, nggak ada kerjaan juga di rumah, gue sering begadang, jadi tidur gue tuh subuh. Oh. Tidur subuh, bangun sore, gitu. Ketuker lah kehidupan gue lah ya, jadi hidup malam gitu. Iya. Gue nggak tahu jam berapa tepatnya, tapi tengah malam lah. Itu sering banget gitu. Selama seminggu tuh ya hampir setiap hari lah, setiap jam segitu kayaknya. Gue ya pokoknya sampai akhirnya ya. Iya. Gue kesel digedor-gedorin terus. Gue kira siapa, sama pintu di belakang juga suka pintu ruang tamu suka buka tutup sendiri suaranya. Sampai gue teriak siapa. Tapi gak ada nyaut. Gak ada orang-orang, gak ada siapa. Gue takutnya maling kan, bukan setan. Maksudnya gue lebih takut sama maling. Gue buka, gue cek tuh ke ruang tamu gak ada siapa. Balik tadi ya diketok-ketok. Akhirnya gue kesel loh, diketok-ketokin tiap hari. Gue gedor balik lagi. Habis itu gak ada lagi udah. Nah itu ya. Dilawan aja ya kalau misalnya gituan. Kalau gue ya, ini yang di rumah deh, yang di rumah. Oke. Lagi kalau di rumah itu hampir 3 hari, kayaknya seminggu. Jadi itu kan dulu gue gue bukannya gimana ya, sombong atau apa. Dulu tuh lagi gue sering-seringnya namanya sholat tahajud atau sholat malam tuh, sholat hajat. Tuh gue kan namanya sholat hajat kan kadang mau cari di Google atau cari di YouTube tuh doa-doa yang untuk sholat tahajud atau sholat hajat, sholat malam tuh. Juga hampir seminggu tuh namanya habis pertama kali tuh sholat tahajud gue malam pertama. Habis selesai sholat tahajud gue doa itu, habis selesai doa itu gue gak tahu kenapa. Habis selesai doa, pas gue buka mata itu ada yang muncul tiba-tiba. Sosoknya gede, tebel, matanya putih, madep ke muka gue. Kira-kira tuh palanya itu, gue ngomong jujur ya, palanya itu segede gini nih. Apa itu anjir, kepala segede gitu? Badannya ke belakang gede, matanya putih, madep gue. Itu selesai gue sholat tahajud, ya jam 2 itu. Itu di rumah? Di rumah, itu kejadian gue di rumah. Selesai sholat tahajud gitu, itu hampir seminggu. Dia datengin gue terus. Itu kayaknya, dia ganggu lu gak? Enggak. Berarti itu kayaknya penjaga rumah lu. Karena katanya setiap rumah tuh punya penjaganya masing-masing. Nah waktu itu nih, ngomong-ngomong lu pas lagi sholat, ada yang kayak ngeliatin lu ya? Itu ngeliatin ya? Iya. Gue juga pernah sholat di rumah. Sama tuh di bagian yang kosongnya. Di lorong-lorong itu. Jadi kan lorong gini ya. Nih ini lorong lurus gini. Nah ini kamar gue nih. Nah di sini gue sholat nih. Ruangan sebelah sini. Itu gue sholat. Gue imam. Waktu itu lagi imamin kakak gue ada. Nah gue lagi imamin. Gue baca doa. Biasa kan alhamdulillah rabbil alamin tuh al-fatihah. Terus sama surah-surah bawaannya apa. Surah-surah pendeknya. Nah itu dari lorong depan pintu kamar gue. Itu ada kayak cewek. Bayangan cewek. Tinggi banget. Tinggi. Itu ngeliatin gue. Bener ngeliatin gue. Jadi gue sholatnya jadi gak usu. Mata gue lirik-lirik gitu. Nah udah gue lirik-lirik gitu. Itu kayak ngeliatnya makin tajam. Akhirnya sampai gue salah bacaan. Itu namanya namanya setan pasti mengganggu. Namanya apalagi kita lagi sholat kan. Ganggu fokus kita. Akhirnya gue coba buat usul lagi. Gue baca doa. Pokoknya gue udah tegang banget lah. Udah keringetan, udah apalah, udah merinding segala. Akhirnya gue kelarin sholat gue, udah kelar. Gue bilang,
ke nenek gue, mimi gue yang di rumah. Kan emang rumah mimi gue itu ya. Gue bilang, Mi, tadi aku sholat ngeliat ada apa namanya? Ada cewek-cewek, iya cewek-cewek gitu, bayangan tinggi ngeliatin. Oh emang di situ kayaknya ada. Soalnya emang dari dulu di situ kayak pernah ada yang lihat juga, kayak mimi gue lah, siapalah pernah ngeliat juga emang di situ. Katanya itu emang penjaga rumah gue, tapi gue juga nggak tahu lah, nggak ngerti gue gitu. Itu orang dewasa aja lah. Ya udahlah gitu biarin lah. Asal dia nggak ganggu gue aja. Iya. Itu kalau tadi gue cerita itu kejadian gue di rumah ya. Iya itu mungkin masih ada lagi kayaknya. Kalau misal nonton film ya, lo tau film Makmum? Apa? Film Makmum. Oh, iya kan? Iya tahu gue. Lo tau video orang sholat yang gak ada hantu kan? Iya. Itu sumpah itu film ngeselin sih. Gara-gara itu. Gue pernah sempet, iya itu gue sholat tahajud itu pernah mikir gara-gara nonton film itu juga tuh. Namanya maksudnya kita gak bersuara tapi ada yang bilang. Iya gue gak berani sholat loh beneran. Tarian gak berani gue sholat. Ya kan maksudnya kalau sholatnya masuk siang kan masih terang itu gue. Gue tetap gak berani bu. Kalau lu gak berani? Gak berani, karena kan emang... Udah ngebayangin banget gitu mungkin ya? Iya, karena kamar gue juga kan gak ada jendela, udah ketutup. Emang sengaja gue rancang gelap. Biar nonton filmnya enak, kayak ala-ala bioskop. Iya. Itu bener-bener gue kayak udah takbir. Berasa jadinya, kayak halusinasi. Akhirnya gue kabur. Itulah kenapa kalau kita gimana ya, namanya... Kalau tergantung kitanya juga ya, jadi fokus sholatnya itu tergantung di diri kita sendiri. Kita harus fokus sholatnya. Meskipun kita mikirin itu harus fokus. Itu lah namanya harus khusyuk kalau sholat. Diam sejenak sholat. Gue juga pernah sih kayak gitu. Pernah kan? Malam juga, sholat malam juga, sholat tahajud juga. Oh kalau gue gak malam itu. Apa? Ya udah seharian itu. Lu masih, kalau siang lah masih mending lah, gue gak mikirin. Gue juga pernah apa, kalau siang dalam hati gue, oh gak apa-apa lah siang. Ini juga terang. Karena rumah gue juga sepi. Jadi gue serem, creepy coba. Iya sepi-sepi yang serem. Iya. Siang malam pun namanya lampunya mati sama aja sih kayaknya dah. Kan di dalam banget itu kan. Iya, mana di rumah gue ada patung-patung juga di depannya waktu itu. Waduh. Makanya kan berasa diliatin gue. Ini ada patung ayam nih di sebelah gue. Iya. Gue pindahin dulu mas. Gue berasa diliatin ya gue pindahin. Namanya gak khusyuk ya kita mikirin. Iya daripada mikirin gue pindahin dulu. Dan gue selesaiin sholat. Udah kelar gitu. Cuma tuh film. Gue paling benci emang kalau misalnya nonton film horor ada itu sih adegan-adegan setan. Ya pokoknya namanya film horor. Pas lagi sholat gitu. Iya pas sholat tuh pasti ada aja kepikiran. Iya. Yang bikin takut. Iya. Ya gak sholat pun sih namanya mau ke kamar mandi mau kemana itu pasti kepikiran. Gue masih bisa kalau itu. Emang kalau gak tahu kenapa emang dasar setan. Gangguin orang sholat. Emang gangguin emang aduh. Itu kayaknya emang beneran ada kalau yang lagi sholat kayaknya gangguin ya. Bener. Kita sholat khusyuk pun udah khusyuk banget nih. Terus tiba-tiba kepikiran. Ya itu juga kerjaannya setan. Nah itu juga kerjaannya dia juga. Itulah gunanya khusyuk. Iya. Menebalkan iman. Iya. Emang pokoknya ngeselin. Gue makanya kalau misalnya ada adegan sholat-sholat gitu. Males gue nih adegan sholat terus ada setan di belakangnya. Yakin gue bener. Oh iya bener. Tapi itu mana-mana perempuan lagi ya. Nah itu dia. Aduh. Itu gue nontonnya sih. Gue baru pas nonton sekali gue itu pas nonton Makmum itu padahal baru shoot sekali yang bilang amin itu gue langsung kepikiran waduh ntar gue sholat kayak gini apa enggak ya gitu gue langsung kepikiran tuh makanya gue sampai sholatnya tuh beberapa hari di pojok oh iya biar gak ada orang iya bener gue juga di pojok kalau gak di pojok gue meja begini nih. Ini meja. Nah gue di pojok itu. Jadi kan gak mungkin dia di atas dong. Iya. Nah gitu. Lucunya pas gue ruku. Itu pantat gue kena inian. Tembok. Gue jatuh. Gue pernah. Ulang lagi. Gue pernah. Gue pernah banget begitu. Tuh kalau gue lagi mode ketakutan soalnya. Iya. Pas ruku itu nabrak tembok. Iya bener. Gue pernah sih. Namanya jadi rukunya itu begini nih. Badan lurus. Iya. Sekali kita gini dong ke belakang kena udah tembok. Kena jatuh. Kalau meja tembok kena udah. Iya makanya parah banget. Nah kalau misalnya itu kan ada hantu nih ya. Iya. Nah ini lain video. Ini gak ada hantu gak ada apa-apanya. Ini orang sholat aja biasa. Ya. Iya. Itu sholatnya gak kayak sholat pada umumnya. Langsung berhenti. Emang gue kalau ngomongin kayak yang serem-serem di ketika sholat tuh kayak serem aja dengerin. Bener sih. Nah itu sholat orang. Lu pernah dengar gak? Ada videonya juga nih dikirimin. Dia sholat di outdoor. Setiap kali dia 1 rakaat dia maju 1 langkah. Ngerti gak lu? Orang. Jadi habis ruku sujud. Terus Allahu Akbar. Diri lagi tuh kan.
dia ambil sajadahnya, maju satu langkah, sholat lagi. Aduh, sholat apa tuh? Serem cok, gue ngeliatnya serem banget sumpah. Oh. Merinding sama gue kalau ngeliat orang Indo kan? Orang Indonesia? Iya. Terus ada lagi waktu itu orang sholat cepat banget kayak. Tahu, kalau itu tahu gue. Gila gue merinding banget. Coba, gue kalau ngomongin kayak gitu serem sih, gue paling takut sumpah beneran. Apa? Ya mungkin emang dia beda sendiri juga menyimpang itu pasti menyimpang. Sumpah gue merinding gitu loh. Lu merinding gak? Lu belum, soalnya lu gak ngeliat video, kayaknya videonya lu gak ngeliat. Gue belum lihat videonya. Terus ada orang sholat rame-rame. Tuh Allahu Akbar. Terus kayak teriak-teriak wah gitu lah. Aduh. Wah ini gue merinding banget. Itu rame banget gila. Itu gue merinding kayaknya dah. Namanya gimana ya? Itu sholat kayak dimain-mainin anjir. Kayak ngapain tujuannya apa, udah jelas-jelas diajarinnya kayak gini kenapa kayak gitu. Ya itu dia menyimpang jadi bikin orang yang sholat secara normal itu udah kayak gini, jadi dia tiba-tiba ngeliat yang gini kok merinding, jadi cara menyembahnya beda mungkin. Emang nadanya juga serem dia, gitunya jadi kayak gitu. Terus ada lagi sholat goyang-goyang gini-gini. Oh iya. Kayak ombak, lu sholat apa ngapain anjir. Ya itulah namanya gimana ya, ya udah menyimpang namanya orang ibaratnya udah gak berpikir. Ya kan? Coba lu kalau ada video gue mau kirimin sumpah beneran. Itu serem banget sumpah beneran. Iya. Karena itu gak tahu kenapa gue kalau ngeliat orang sholat dimain-mainin itu serem. Kalau gue sih kalau misalnya namanya orang sholat dimainin bukan serem sih. Ibaratnya gimana ya? Sholat itu kan namanya kita ya ibaratnya kita udah man to man nih. Man to man sama Allah nih. Iya. Kita udah ngadep Allah. Masa kita main-main? Gak mungkin dong. Nah itu kalau secara pribadi gue kesal bukan serem malah. Namanya percuma dia udah sholat bercanda nanggung aja, kenapa gak tumbuk aja kan. Ya sayang-sayang sholatnya gak dapat pahala, dia main-main. Mana ada sholatnya begini-begini, gak ada. Sholat tuh khusyuk diem ya kan. Iya benar-benar. Pasti ada rasa kesel ada yang mungkin. Satu masjid. Satu masjid. Itu sholatnya di masjid bukan di rumah. Yang goyang-goyang, yang wah gitu di masjid. Rame-rame semua jamaah. Aduh. Mungkin itu kaum media mungkin ya. Kaum. Iya. Itu kaum kayaknya dah. Jadi ajarannya dia mungkin. Ajaran sesat ya? Iya ajaran sesat. Ada yang joget-joget juga. Ini gue beneran gak ada beneran. Iya tahu. Gue ngeliat di video ada disebar-sebarin. Tapi sekarang gak tahu gue susah. Yang sholatnya cepat aja tuh yang begini-begini. Iya itu liat kan. Iya itu gue juga ngeliat. Itu aneh. Gila. Tapi gue kalau itu bukan ngeliat serem sih, ketawa jatuhnya. Karena dia kayak bukan sholat sih, kayak jatuh dia kayak bercanda doang, kayak mainin sholat. Gue gak ngerti sama yang kayak gitu sebenarnya. Kayak di otaknya apa, diajarinnya kayak gimana. Itu masalahnya bukan anak kecil yang ngelakuin. Iya bapak-bapak dia juga punya pikiran. Ustadz, ulama juga pasti kan ya. Iya. Aneh juga, imamnya kan kayak gitu. Iya, makmumnya ngikutin pun imam. Iya dari imamnya sih emang. Maksudnya dia tuh dapat ajarannya dari mana. Iya benar. Ya kan. Masa satu masjid bisa kayak gitu. Satu orang lah selamat harusnya. Mungkin dari satu orang. Oh gue tahu yang selamat yang siapa. Yang videoin. Oh iya benar. Oh iya benar. Iya, terus pas dia pendatang nih ya. Datang sholat gitu kan. Terus tiba-tiba wah gitu kan. Dia gak jadi sholat mungkin. Jadi sholat apaan sih? Iya. Terus HP. Videoin. Iya benar kan. Kayak gitu kan. Mungkin yang videoin tuh orangnya ya normal-normal aja kan. Iya. Sholat biasa. Kok dia sholatnya gak begini, gak kayak ajaran yang diinin. Beda kayak ajarannya. Iya tahu. Itulah buat orang-orang yang suka gak jelas ya. Iya. Yang nyebarin kayak apa ya, ilmu-ilmu yang gak bener. Udahlah. Janganlah. Udah gimana ya. Udah zaman ini udah inget kiamat aja dah. Jangan udah yang gimana ya. Iya makanya. Susah lah bilangin lah. Udah pada gede. Udah pada gede. Udah jangan kayak bocil FF tuh. Lu tau gak bocil FF yang sholatnya bergaya? Oh freestyle. Iya aneh gue sama orang-orang kayak gitu. Mau gue contohin gue bisa kayaknya. Jangan lu sholat kayak gitu lagi. Enggak. Gue cuma maksudnya udah ngeliat. Tapi gue bisa freestyle-nya gue. Enggak mungkin gue lagi sholat sujud gue freestyle. Enggak mungkin dong. Nah itu gue masih. Pokoknya intinya gue gak ngerti sama orang-orang kayak gitu. Nah gitu doang sih. Iya. Itu buat orang-orang kayak gitu ya. Stop sekarang. Stop. Sadar. Udah pada gede. Bukan bocil FF ya. Gila ya. Berarti kita ngobrol dari tadi udah berapa nih? Udah banyak ya kesimpulan yang bisa kita ambil ya. Dari pertama, tema utama kita, Joker di Jepang. Yang tadinya lu gak tahu sekarang jadi tahu kata itu. Dan itu gue pertama kali, gue kaget sih itu. Kaget denger apa cerita itu kayaknya. Coba bayangin kalau ada di Indonesia, lu lagi di KRL, tiba-tiba kayak gitu. Tapi di Indonesia amannya kita bisa keluar, lompat kabur.
Mungkin gini, kalau orang bedanya kalau misalkan kalau di Jepang mungkin panik, tapi kalau di Indonesia mungkin ada yang panik, ada yang enggak. Ditabokin. Nah, gitu. Itulah bedanya orang Indonesia. Orang Indonesia itu terkenal karena barbarnya ya, barbar. Iya, Jadi kita ditabokin. bukan kabur, mungkin malah nyamperin, diajak beradu mungkin. Apalagi ketemunya anak STM. Aduh. Nggak usah ditanya dah kalau udah begitu. Mungkin pelakunya kalah kali kayaknya ya. Iya, kayaknya baru lihat. Salah sasaran mungkin. Iya. Wah, udah anak STM cabut langsung. Nah, cabut. Lebih takut sama anak STM daripada polisi. Ya, ada bebetnya ada. Gue kira ada apa di sini gue. Ya udahlah ya, pokoknya ada inilah pokoknya lah. Ya, lu baru tahu tadi ya. Sama yang Joker tadi ya. Iya. Baru banget tahu. Baru Dan itu baru tahu. Bukan pertama kalinya di Jepang. Itu sebelumnya juga pernah ada. Terus bukan di Jepang doang, di berbagai tempat juga ada. Tapi mungkin kalau yang di Jepang ini mungkin yang lebih parah yang ini mungkin kali. Bukan lebih parah ya, masih anget lah. Oh. Iya, baru trending kemarin. Nah gitu. Dan itu semuanya terinspirasi dari film Joker itu. Kayaknya kalau berita horor dari Jepang, maksudnya mau horor maksudnya yang berbau gimana ya? Bunuh-membunuh gitu, pasan dari ini semua ya, dari inspirasi ngeliat orang, mungkin beritanya gitu ya. Kalau orang Jepang tuh jadi kalau mau ngelakuin apa ini harus terobsesi lah. Terobsesi gitu. Iya, terobsesi benar-benar. Ya, pokoknya gitu lah. Semuanya terinspirasi dari film Joker. Makanya waktu pas film Joker tayang itu 21 tahun ke atas. Sampai beberapa hari waktu itu kalau kita mau nonton harus ditunjukin KTP dulu. Iya. Gue sih kayaknya gue nontonnya di gitu lah. Dasar orang film kalau nonton ilegal. Gue nonton ke bioskop. Untungnya gue bisa masuk. Iya. Nggak disuruh keluar. Karena gue pernah disuruh keluar pas lagi nonton. Oh iya. Karena gak sesuai umurnya. Tapi sekarang udah aman. Udah aman. Yaudah kedua. Ketemu psikopat apa ketemu hantu nih ya. Gue sih masih ketemu hantu. Karena hantu tuh masih bisa hilang. Masih bisa dilawan pakai baca-bacaan. Pakai kursi dan lain-lain. Tapi ya gak semua hantu itu. Ibaratnya gak semua hantu itu. Pokoknya hantu gak bisa membunuh manusia. Intinya itu. Tapi hantu itu juga gak jahat. Gak jahat semua maksudnya ya. Gak semua ada yang jahat. Jadi jangan kita ngusik dia juga gak bakal ngusik kita gitu aja intinya. Pokoknya punya kehidupan masing-masing. Ibaratnya jangan konyol dah, jangan iseng gitu. Satu alam, satu dunia, tapi di beda dimensi. Dan punya peraturan sendiri kan. Iya, dia juga punya presiden sendiri. Itu gue ngelawak. Enggak, pasti dia punya presiden. Oh iya kah? Presidennya juga kayaknya belum keluar. Nanti keluarnya di... Ini nyoblosnya gimana? Hah? Nyoblosnya? Ada nyoblosnya. Udah jadi panjang. Iya. Udah, terus kalau lu juga pasti mendingan ketemu hantu kan. Karena hantu juga bisa hilang. Tadi gue bilang, psikopat itu gak bisa dilawan. Emang punya tujuannya emang dia jahat aja. Emang dari awal dia udah punya niat buat ngebunuh. Kalau udah jadi sasarannya udah bahaya. Waduh bahaya sih serem itu. Sih. Sampai rumah pun diikutin sama dia pasti. Karena pikiran orang psikopat tuh. Gimana ya? Gak bisa ditebak. Random lah. Iya. Jadi otak itu kayak ngikutin nafsu mungkin ya. Biasanya orang psikopat itu orang pendiam. Iya. Jangan-jangan editor kita. Orang pendiam tuh biasanya psikopat. Ya jangan. Serem kan. Ya, Terus juga bisa dia. Pokoknya pintar acting loh orang psikopat. Bisa tiba-tiba jadi orang yang humble. Jadi humble, jadi pendiam. Iya. Pasti pernah nonton film psikopat lah. Iya. Nah itulah pokoknya. Jangan nonton, kayaknya aslinya pernah ketemu dah. Waduh. Ada lah, jangan aja dibilang lah. Ada lah. Pokoknya serem lah ya orang psikopat ya. Main ketemu hantu. Terus pengalaman horor, pasti banyak pengalaman horor. Gue juga banyak. Tadi udah cerita beberapa. Itu cuman beberapa loh ya. Masih banyak lagi sebenarnya. Karena kita hidup, gue udah 16 tahun hidup. Lu udah hidup berapa tahun? 17 ya. Bulan depan. Masa gak ada pengalaman? Bulan depan 18. Oh baru mana? Ya udah paling gitu doang ya. Pokoknya tetap waspada di mana aja. Ya intinya kalau yang untuk ngomongin yang horor yang hantu itu ya hidup punya masing-masing jangan. Iya tetap waspada lah ya. Tentang sholat juga tuh ya yang suka nyebarin ilmu-ilmu gak jelas tentang agama. Kalau untuk yang Joker tadi ya itulah. Agama tuh jangan rusak lah ilmu lah ya pokoknya. Harus punya tatanannya masing-masing. Harus kita ikutin. Harus kita salurkan sampai. Harus kita amalkan. Iya sampai masa depan lah ya. Udah gitu aja sih paling. Iya. Buat ini buat tayang besok nih. Ini ya buat apa kita ngasih tahu yang ini aja ya. Kita ngasih tahu apa namanya. Yang lagi trending ini lah ya. Sama tadi cerita-cerita sedikit lah tentang horor yang cerita buat kita dari, takut. Buat pembelajaran. Oke, makasih ya Sultan udah mau sama-sama. Ngobrol bareng sama gue. Ya meskipun tadi sebenarnya ngobrol harusnya sama Cinta. Tapi malah jadi sama gue. Gak apa-apa lah ya. Cinta maaf ya Cinta, gue ambil lagi podcastnya. Yaudah lah ya segitu aja. Sultan jangan jangan kapok.
buat ngobrol sama gue. Kapan-kapan kita ngobrol bareng lagi lah ya kalau ada waktu. Siap. Pakai tema-tema yang berbeda. Siap. Oke, terima kasih semuanya udah nonton. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Bye.